Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita barusan melihat podcastnya Bang Haji Rhoma Irama sama Kiai Haji Madudin Al-Bantani. Banyak pelajaran atau ilmu-ilmu informasi nasab Ba'alawi yang kita dapatkan dari podcast ini. Bang Haji masih fit dan menanyakan kepada beliau Kiai Iman ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang tajam untuk pendengar Ba'alawi yang tentu tidak senang dengan mengudaranya acara podcast ini. Untuk kita anak-anak Nusantara yang selama ini mengikuti dilema polemik yang terus berjalan sudah sekitar 2 tahun ini, waktu inilah yang kita tunggu-tunggu, seperti apa Bang Haji dalam pertemuan itu untuk menanyakan mungkin hal-hal yang penting masalah nasab Ba'alawi ini kepada Kiai kita, Kiai Madudin. Kita tahu Bang Haji ini komunitasnya, istilahnya saling menjalin silaturahimnya dengan orang-orang Ba'alawi ini kan sudah lama terjadi, bahkan akrab dengan Habib Rizik dan Habib-Habib lainnya yang pernah kita lihat di video-video. Sepertinya podcast ini besoknya akan trending. Saya baca di kolom komentarnya waktu podcast ini, banyak juga yang intinya masih kekeh percaya kepada klan Ba'alawi kalau turunannya Kanjeng Nabi. Tapi juga lebih banyak orang-orang yang tidak percaya lagi kepada klan Ba'alawi setelah sebelumnya beberapa waktu yang lewat sering melihat YouTube yang isinya yang selalu membahas masalah klan Ba'alawi ini. Ditambah lagi malam hari ini untuk untuk pengen tahu yang besar, makanya sudah seminggu ditunggu-tunggu tayangannya podcast ini. Alhamdulillah tadi kita sudah nonton bersama-sama. Menyegarkan dari pertemuan kedua maestro ini, dan pertanyaan-pertanyaannya tidak ngeladrah, tidak lepas dari fokus apa yang akan dibahas pada podcast itu. Bang Haji menanyakan masalah nasab Ba'alawi, kemudian DNA, terus juga dijelaskan oleh Kiai Haji Madudin masalah manuskripnya dan sejarahnya, dan bahkan disenggol juga ada yang dari Malaysia yang tentu saja dalam tulisan-tulisannya yang orang Malaysia ini yang konon juga Ba'alawi menguatkan kitab-kitab yang ditulis oleh Ba'alawi sendiri, dan ini tadi sudah dibantah oleh Kiai Haji Madudin Al-Bantani. Pokoknya seru untuk saudara-saudara kita, tentu sudah melihat semuanya. Jadi bagaimana kesimpulannya? Ya, dari sekian komentar tadi yang kita baca, sebagian besar memang ini sudah tidak percaya lagi kepada Ba'alawi, tapi juga tidak kurang banyak yang masih percaya, entah pokoknya percaya aja, husnuzon aja, padahal di situ sudah dijelaskan dengan jelentreh, dengan gamblang oleh Kiai Haji Madudin bagaimana masalah nasab Ba'alawi ini, bagaimana sejarahnya. Kemudian juga ada cerita-cerita masalah
makam-makam baru yang ada di Hadramaut sana, yang itu baru-baru diadakan sekitar abad ke-9, kurang lebih seperti itu. Pertanyaan-pertanyaan dari Bang Haji Rhoma Irama ini saya anggap tajam karena bisa membedah apa itu pemikiran-pemikiran Kiai Imad sehingga gamblang, sehingga jelas, dan orang yang pengen tahu ini bisa paham seperti apa sih klan Ba'alawi ini yang selama kurun waktu ya lama sudah doktrinnya ini berjalan sampai kini, meracuni, boleh dikata begitu, pikiran-pikiran yang benar. Dari itu semua untuk yang tidak pro dengan Kiai Imad, saya juga nggak habis pikir kenapa sudah dijelaskan seperti itu. Ya masih juga pokoknya percaya kalau Ba'alawi ini turunannya Kanjeng Nabi. Ya monggo-monggo sudahlah. Tadi juga sudah disebutkan kalau data sudah disampaikan, manuskrip sudah dibacakan, semua yang bisa membaca itu, khususnya yang tulisan Arab, karena semua itu ditulis dalam kitab-kitab yang bahasa Arab, kan banyak orang bisa membaca dan datanya jelas. Itu yang disampaikan Kiai Haji Imaduddin itu akurat, bisa dicari. Kalau masih juga tidak percaya, tadi Kiai Imad tadi juga menjelentrehkan tentang taklid, yang itu terdiri dari beberapa, tadi saya lupa, tapi yang saya ingat kurang lebih begini artinya, kalau data itu sudah ada, kita sudah membaca, kemudian sudah tidak bisa dibantah, kurang lebih seperti itu. Nah ini kalau masih tidak percaya itu ya hukumnya haram. Jadi kalau sudah jelas seperti ini, masih mengakui kalau Habib Ba'alawi ini adalah zuriyahnya Nabi, itu hukumnya haram. Kurang lebih seperti itu yang saya tangkap tadi. Terus Bang Haji juga diceritakan masalah nasabnya ke atas, ternyata Bang Haji ini juga sampai Sultan Ageng Tirtayasa. Keren kan, walaupun selama ini ya nasab itu nggak dibawa-bawa untuk mencari popularitas, tapi memang kenyataannya seperti itu. Bahkan Kiai Imad juga menceritakan sejarah dulu bagaimana Sultan Ki Ageng Tirtayasa ini berjuang melawan Belanda yang didampingi oleh panglima perangnya, yang ternyata panglima perangnya ini kalau diurutkan ke bawah juga sampai ke Kiai Imad. Kurang lebih seperti itu. Menarik banget, dua maestro ini bertemu dalam satu meja. Saya juga sudah sebenarnya menunggu ini sudah ya seminggu lah. Bahkan kemarin juga ini saya berpikir ini tayang apa enggak. Tahu-tahu mau maghrib tadi, ini ada unggahan dari Gus Fuad, ada gambarnya Bang Haji, langsung saya buka. Ternyata di situ pengumuman kurang lebih kalau malam hari ini podcast itu tayang. Alhamdulillah. Ternyata bukan saya sendiri yang menunggu-nunggu ini, ribuan orang pasang mata, mungkin nanti ke belakangnya atau ke depannya ini bisa jutaan pasang mata dan jutaan pasang telinga akan melihat dan mendengar dari pemaparan podcast ini. Terserah, karena sudah dipaparkan, nanti tinggal bagaimana efeknya kepada yang melihat dan yang mendengar. Kita berharap dengan adanya pertemuan ini, nah pernasapan ini selesai, tapi ya saya pikir nggak tahu juga efeknya ke depannya seperti apa. Tapi firasat kita
kalau melihat perilaku dan tabiat-tabiat klan Ba'alawi yang kita temui ini, sepertinya ini masih akan berlanjut, berjalan lama. Karena mereka juga bisa membantah, dan tadi juga disebutkan kalau Gus Rumel katanya kurang lebih seperti itu akan dipertemukan dalam satu kesempatan kepada Kiai Imaduddin, tentu saja dalam podcastnya Bang Haji, kurang lebih seperti itu. Nah, apakah itu akan terjadi? Ya wallahu alam, karena ternyata kemarin-kemarin jawaban dari Gus Rumel Abbas waktu pertama kali ketemu di podcastnya Bang Haji, ini sedikit banyak ya sepertinya masih membela klan Ba'alawi. Ini menurut saya, padahal voice note yang bocor masalah Bang Zainul ini dia disebut di situ ada kata-kata kalau sebenarnya Gus Rumel ini bukan ahli nasab, cuma ya karena sering membaca dan kemudian pinter istilahnya mengedukasi pendengarnya, walaupun itu mungkin ya entah percaya enggak, seolah-olah Gus Rumel ini ahli dalam bidang itu menurut pengamatan kita selama ini. Kalau kurang pas ya mohon maaf, tapi untuk kedepannya nih apakah itu akan terjadi pertemuan antara Gus Rumel dengan Kiai Imaduddin Al-Bantani? Kita harapkan sih sepertinya kalau misalnya bertemu juga ya ujung-ujungnya ya seperti ini terus, nggak ada kesudahan, karena fokus utama dari permasalahan ini adalah pengakuan dari RA sebagai lembaga organisasi yang mewadahi klan-klan dari Ba'alawi itu. Jadi pertemuan apapun kedepannya ini yang dibahas apapun, ini untuk mereka-mereka ini saya pikir mereka juga tidak akan menyerah, tetap akan berjuang bagaimana bisa terhindar dari tesis Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Kalau semakin lama ini justru semakin besar anak-anak Nusantara akan paham sebenarnya siapa mereka dan apa perbuatan mereka selama ini dengan mendoktrin halu mengaku kalau mereka ini cucunya Kanjeng Nabi. Belum lagi tadi juga tanyakan Bang Haji masalah makam-makam palsu ini. Nah, diberikan contoh lah sedikit oleh Kiai Imad seperti makam yang ada di Semarang di Lemper Kidul. Di situ kan tertulis besar di depan di depan makamnya itu KRT Sumo Dingningrat Singo Barong. Nah, terus Habib Hasan bin Toha, 3 nama dalam satu makam. Saya juga pernah beberapa kali ke sana dulunya. Nah, tadi diceritakan oleh Kiai Imaduddin kepada Bang Haji itu jelentrehnya seperti apa. Yang sesungguhnya KRT Sumo Diningrat ini makamnya ada di Jejeran Bantul. Bahkan keturunannya juga masih ada dan tinggal di Jogja. Kurang lebih seperti itu. Dahsyat pertemuan ini, penyulut semangat untuk kita anak-anak Nusantara yang ingin kejelasan dari nasab mereka. Juga supaya harapan kita ini ya cepat selesai, supaya tidak ribut terus. Namun apakah itu mungkin ya nggak tahu juga, rasa-rasanya masih akan tetap lama. Begitu. Karena apa? Melihat podcastnya Bang Haji yang lewat waktu beliau ini mengundang narasumber yaitu Guru Gembul, habis itu bagaimana Habib-Habib itu berkoar seperti Habib Bahar, kita lihat dalam videonya seperti itu. Kemudian Habib yang dari Tuban ini setengah tidak percaya dan minta bukti video mana yang ada Habib-Habib
kalau ngajinya halu. Sepertinya nggak pernah nonton YouTube, atau nonton YouTube tapi nggak pernah nonton bagaimana sesama Habib itu kalau ngaji. Nah, dan seterusnya, pokoknya dari podcast tadi, pokoknya ya sip lah, saya acungi jempol kepada Bang Haji Rhoma Irama, karena meskipun usia beliau ini ya sudah sepuh lah, sekitar 80-an itu, tapi pertanyaan-pertanyaan itu tidak banyak tapi berisi. Nah, itulah yang bisa membongkar pengetahuan-pengetahuan dari Kiai Imaduddin Al-Bantani, sehingga podcast tadi ini berjalan interaktif, dan kita yang menonton ini ya dengan apa ya, yang durasi sekitar 1 jam lebih, ini serasa ya singkat karena begitu padat isinya. Nah, begitu padat, terus apa, informatif, dan ada sisi-sisi yang sebelumnya kita tidak tahu. Di dalam podcast ini kita bisa paham. Begitu sedulur-sedulur, pokoknya kita tunggu saja efek besoknya ini akan seperti apa suara-suara dari klan oknum Baklawi yang selama ini selalu berkuar-kuar, omong besar, dan menyalah-nyalahkan. Seterusnya kita sudah tahu sendiri. Oke, begitulah sedikit kesan dari melihat podcastnya Bang Haji Rhoma Irama dengan narasumber Kiai kita, Kiai Imaduddin Al-Bantani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.